Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope you always in the good condition and always be healthy. Semoga kalian selalu dalam kondisi yang baik dan juga sehat selalu ya. Okay, today we will learn about English. But before it, I will introduce myself first because I think this is the first time we meet. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris, akan tetapi mungkin karena hari ini adalah hari pertama kita bertemu, jadi Miss akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Let me introduce myself. My name is Lutfi Ashifa. You can call me Miss Shifa. I'm student at UIN Antasari Banjarmasin and I'm from Barabai. Jadi nama saya adalah Lutfi Ashifa. Kalian bisa manggil Miss Shifa, dan Miss ini mahasiswi yang berkuliah di kampus Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan sedang melaksanakan praktek mengajar di sekolahan kalian, dan ngajarnya itu di mata pelajaran bahasa Inggris. So, I'm from Barabai, jadi Miss ini dari Barabai atau Hulu Sungai Tengah. Welcome to 9th grade. Selamat datang di kelas 9. Tak terasa kalian adalah kakak paling tua di MTSN 4 Banjarmasin. Jadi 1 tahun lagi kalian akan jadi anak SMA nih. Nah, semangat terus ya belajarnya, karena ini adalah level terakhir kalian belajar di MTSN 4 Banjarmasin. Walaupun dengan keadaan yang online, semoga kalian tidak putus asa dalam menuntut ilmu. Okay, today we will learn about English with me, Miss Shifa. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris bersama saya, Miss Shifa. Today our topic is about congratulations. Nah, jadi topiknya hari ini adalah tentang congratulations. What is congratulations? Nah, jadi, congratulations adalah ucapan selamat kepada orang yang sedang mendapatkan kebahagiaan. Contohnya seperti ketika teman kalian ulang tahun, ketika teman kalian wisuda atau kelulusan, ketika liburan, ataupun ketika sedang tahun baru. Nah, so how we say congratulations to our friend but in English. Jadi bagaimana cara kita mengungkapkan selamat kepada teman kita but in English, tapi dalam bahasa Inggris. So here is the expression how to say congratulations in English. Okay, here is the expression you can use if you want to say congratulations to your friend. Jadi ini adalah ekspresi yang dapat kalian gunakan ketika kalian ingin memberikan ucapan selamat kepada teman kalian yang mendapatkan kebahagiaan. The first expression is happy. You can add some word after happy. Jadi kalian bisa menambahkan kata setelah happy sesuai dengan kebahagiaan yang didapat teman kalian. Misalnya ketika teman kalian sedang ulang tahun, you can say happy birthday. Okay. Another one, ketika teman kalian sedang liburan, misalnya liburan ke luar negeri, so you want to congratulate your friend, you can say happy holiday. Nah, jadi ketika kalian mau mengucapkan selamat liburan, you can say happy holiday. Another expression is ketika teman kalian sedang merayakan tahun baru, you can say Happy New Year, selamat tahun baru. Okay, the next expression is I would like to congratulate you on your. Nah, jadi setelah kata your ini mengikuti dengan pencapaian teman kalian. Misalnya teman kalian mendapat pencapaian, dia menang lomba debat misalnya, atau menang lomba pidato, atau pencapaian dia juara 1 di kelas. So you want to congratulate them. Jadi ketika kalian ingin memberikan selamat, you can use this expression. I would like to congratulate you on your achievement misalnya. Jadi lebih
lebih agak umum. Saya mau memberikan selamat atas pencapaian kamu misalnya dalam prestasimu. So you can say this expression if you want to say congratulations to your friend. Tapi ini lebih formal ya, lebih formal. Jadi misalnya kepada orang yang kalian belum terlalu akrab misalnya, atau kepada guru atau kepada kakak kelas misalnya, you can use this expression. Okay, for the last expression is congratulations for you. Jadi kamu bisa menggunakan ekspresi ini secara umum, secara sehari-hari dalam momen apapun. Kalau sedangkan ekspresi sebelum-sebelumnya, misalnya happy, itu kan diikuti dengan situasi atau kebahagiaan atau pencapaian yang didapat. Misalnya happy holiday, liburan, terus happy birthday, ulang tahun. Terus ekspresi sebelumnya juga I would like to congratulate you on your achievement. Nah, jadi achievementnya itu sesuai dengan prestasi yang dia dapat. Akan tetapi kalaunya ekspresi congratulations for you ini lebih umum. Kalian bisa menggunakan dalam keseharian, dalam achievement, ataupun misalnya ulang tahun, wisuda, dan lain-lain. Jadi ekspresi ini lebih umum. So you can use this expression if you want to congratulate your friends or others. Jadi kamu bisa menggunakan ekspresi ini untuk mengucapkan selamat kepada teman kalian ataupun kepada orang lain. Nah, jadi tadi kita telah belajar tentang expression of congratulation, ekspresi memberikan selamat. Nah, jadi kalian bisa menggunakan ekspresi-ekspresi tadi ketika kalian ingin memberikan selamat kepada teman kalian ataupun kepada orang lain secara lisan, speaking. Akan tapi kita bisa memberikan selamat juga dalam tulisan. Contohnya misalnya greeting card dan juga letter. Biasanya orang itu menggunakan kartu ucapan dan juga surat ketika mereka ingin memberikan selamat kepada orang lain. Akan tapi ketika kita ingin memberikan greeting card, apa saja sih yang harus kita tulis di dalam greeting card tersebut? Jadi di sini kita akan belajar the structure of a greeting card and also the letter congratulations. Nah, jadi di sini kita akan belajar struktur greeting card dan juga letter of congratulations. Nah, jadi di struktur of greeting card and letter, di struktur kartu ucapan dan juga surat ucapan, itu biasanya ada 4 unsur. Yang pertama adalah tujuan dari kartu ucapan tersebut. Yang pasti ada namanya ya kan. Misalnya Dear Lutfia atau To Salsabella. Nah, jadi kartu ucapan ataupun surat itu ditujukan kepada Salsabella. Oke. The second, jadi unsur yang kedua adalah expression of congratulation. Nah, jadi ekspresi selamat. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, banyak sekali expression that you can use in the congratulation. Jadi banyak sekali ekspresi yang dapat kalian gunakan ketika ingin menulis ucapan selamat. Misalnya happy birthday Lutfia misalnya, atau happy graduation Najwa. Oke, jadi itu adalah pokok dari surat tersebut, yaitu ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Salsabella. Terus unsur yang ketiga yaitu wishing and hoping. Jadi pengharapan dan keinginan dari si penulis untuk seseorang yang ingin diucapinya. Nah, misalnya temanya tadi happy birthday, ulang tahun. Terus wishing and hopingnya adalah I wish you all the best and may Allah always bless you. Jadi selamat ulang tahun Lutfia, semoga apapun yang terbaik untuk kamu dan semoga Allah memberkahi kamu. Nah, jadi itu adalah wishing and hoping atau pengharapan yang dipanjatkan oleh si penulis untuk si yang ingin dikirimkannya kartu ucapan tersebut. Terus unsur yang terakhir yaitu penulis. Nah, jadi penulisnya ini biasanya namanya itu terletak di bawah. Biasanya sincerely Ashifa atau sincerely Aisyah atau to
not to, sorry, from Aisyah. Nah, jadi itu biasanya terletak di bawah si penulis. Jadi ada 4 unsur. Yang pertama, tujuan dari kartu ucapan. Terus ada expression of congratulation, ekspresi ucapan selamat. Terus yang ketiga ada wishing and hoping, pengharapan dan keinginan. Dan yang terakhir adalah penulis tersebut. Okay, here I will give you the example of greeting card. Jadi Miss akan memberikan kalian contoh dari kartu ucapan dalam bahasa Inggris. Dan ini dia kartu ucapannya. So, here I will read for you all. Jadi di sini Miss akan membacakan kartu ucapan selamat ini kepada kalian. Dear Lutfia, happy graduation. I hope you can study in your dream school and hopefully we can meet again. From Ashifa. Nah, jadi tujuan surat ini ditujukan kepada Lutfia. Great for Lutfia, untuk Lutfia. Terus expression of congratulation-nya apa? Ekspresi selamatnya ini tentang apa? Tentang graduation. Good. Happy graduation. Nah, itu adalah ekspresi yang digunakan si penulis untuk yang ditujukan. Terus wishing and hoping-nya apa? Pengharapan yang diharapkan oleh si penulis untuk si Lutfia tadi apa? I hope you can study in your dream school and hopefully we can meet again. Good. Saya berharap semoga kamu dapat sekolah di sekolah impianmu dan semoga kita dapat bertemu kembali. Nah, itu adalah pengharapan yang ditulis oleh si penulis. Terus penulisnya siapa? Surat ini, kartu ucapan ini ditujukan kepada Lutfia. Terus si penulisnya ini siapa? Penulisnya itu adalah Ashifa. Good. Nah, ada di bawah namanya from Ashifa. Nah, jadi itu tadi adalah contoh kartu ucapan selamat dalam bahasa Inggris. Kalaunya untuk surat itu umumnya lebih panjang karena isinya itu lebih banyak dan juga wishing and hoping-nya itu juga lebih banyak dan ditulisnya juga itu di kertas. Kalaunya kartu ucapan ini biasanya ditulis di kartu ucapan. Okay, maybe that's all the example from greeting card. Jadi itulah tadi contoh dari kartu ucapan selamat. So that's all from me. Hopefully you can understand about this material. So if you don't understand, you can ask me in WhatsApp group. Jadi ini adalah materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan semoga bermanfaat. Jika kalian belum paham, kalian bisa tanyakan Miss di WhatsApp group. Kita bisa berdiskusi nantinya di WhatsApp group. So, thank you so much for watching this video. I'm sorry for all my mistakes. Terima kasih banyak sudah mau menonton video ini. Semoga bermanfaat. Miss minta maaf kalau ada kesalahan ataupun kehilafan yang Miss ucapkan dalam video ini. So, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.